Hari ini kita akan ngobrol dengan Ge Pamungkas, juara stand up komedi Indonesia season 2 di Kompas TV. Kita akan ngomongin soal persiapan dia mau bikin stand up special show di tahun ini. Dari mulai nulisnya, alasannya kenapa dia mau bikin special sekarang, dan lain-lain. Langsung aja kita mulai. Ge Pamungkas, Raditya Dika, kenapa lu bikin stand up special setelah sekian lama? nah ini alasan cepetnya itu karena gue dengerin omongannya Awe. Jadi pas habis stand up fest, Awe ngomong kayak lu udah harus bikin special sih, bukan di acara komunitas doang kita bisa nonton lu gitu ibaratnya. Nah, gue kan datang tuh di stand up fest. Ya. Menurut gue lu salah satu yang paling lucu sih. Bahkan mungkin yang paling lucu di seluruh 2 hari itu. Itu ada 100 komik kan? Lebih ya? Iya, lebih. Itu pecah banget sih menurut gue. Dan kayak ngelihat lo yang lama kan? Nah, pada bilang gitu ya? Alasan yang keduanya itu sebenarnya simpelnya gini, Dit. Orang kan pada bilang kan gue itu kan kayak comeback gitu-gitu. Sebenarnya gue itu emang selalu melakukan stand up, tapi di korporat, bukan di komunitas. Oh. Nah, pas di korporat itu tuh kayak apa ya, kayak pedang bermata dua gitu loh. Maksudnya uangnya bagus, tapi itu mengikis sisi fun lu sedikit-sedikit. Kayak dulu gue itu kan kalau stand up ngomong gue rada pelan sekarang. Iya. Gara-gara kalau misalnya di korporat gue gak bisa ngomong cepet gitu. Oke. Gak bisa menggebu-gebu lagi. Karena udah pada tua yang Udah pada tua dan gak bisa jumpalitan lagi. Gue gak bisa act out kanan kiri soalnya udah pada tua. Udah jadi blur gitu kan, matanya kan kayak silindris gitu kan. Otot matanya udah lemah. Iya, otot matanya udah kayak lensa kamera. Kalau gue maju dikit blur gitu. Iya, kayak gue. Gitu. Iya. Harus kayak lu gitu. Enggak. Mereka masih bisa lihat. Masih bisa lihat di. Nih. Terus gitu. Nih ya. Nah, itu apa tuh? Ini semua orang ngatain gue soalnya. Gue ke ini aja deh. Nih. Gede gak fontnya? Oh, gede. Gede banget. Gede banget kan? Gede banget. Itu handphone lu? Iya. Oh, tapi kalau misalkan lu video call sama Ziza gimana? Gede banget. Apa? Video call masih gini kan? Gak bisa, gue udah kayak. Udah kayak ngeliat jidat gini ya, Ziza ngeliat jidat doang gitu ya. Kayak orang-orang tua gitu. Enggak segitunya juga sih. Ini segini udah buram. Segini buram. Segini enggak? Oh, padahal lu udah ini kan, udah lasik kan padahal. Enggak ngaruh. Lasik kan cuman buat ngeliat tembus pandang. Lu pakai BH kan? Cuman gue tuh nggak kepikiran membayangkan lo jadi stand up comedian korporat sih ya, karena kan gue ngeliat lo kan ngomongin soal cinta apa segala macam. Kayak gue nih, gue nggak kayaknya bukan stand up comedian korporat juga gitu loh, nggak kayak Soleh, ngerti gak maksud gue? Iya, kalau Calontong, Mongol, tapi Mongol korporat. Iya makanya. Tapi lo emang menikmati jadi stand up comedian korporat itu di depan bapak-bapak, ibu-ibu klien ini? Ya, that's the thing gitu. Enggak, karena gue jadinya mengikis sisi fun dalam stand up comedy. Jadi it's only a job gitu. It's only job gitu. It's only to pay the bills. Kayak yaudah let's get this going kayak gitu aja. Terus udah pulang-pulang, udah tinggalin semuanya. Rasa-rasa kesel, rasa-rasa aduh tadi pas ada joke keluar, bosnya pulang lagi. Jadi semua pada berdiri, iya bapak. Tadi ngomong apa, Ge Pamungkas kayak gitu. Atau sambil makan. Iya. Gue pernah stand up nih beneran di mana ya waktu itu ya. Pokoknya BUMN gitu. Gue pernah lagi round table, ada yang gelegean kenceng banget. Gitu tuh semua ketawa gara-gara dia. Karena dia tepat depan gue persis. Kayak gitu. Tapi gak lo roasting tuh? Kan biasanya diituin. Bosnya sih. Kan depan gue persis. Bosnya gelegean, tapi orang-orang malah mengapresiasi dengan ketawain dia. Iya bener, nah jadi rasa fun itu berkurang. Bahkan ini fun fact-nya ya, waktu stand up fest itu niat gue tuh stand up gak kayak gitu. Maksudnya gimana? Niat gue itu stand up-nya gak menggebu-gebu. Iya seperti stand up corporate aja. Pelan apa. Tapi lo emosi kali ya? Iya pas kayak masuk. Ini saatnya ya? Pas masuk ngeliat penonton kayak gitu udah lama banget. Gak di venue sebesar itu. Penonton komunitas juga kayak gitu. 3.000 ya? Terus tiba-tiba ya udah keluar aja. Pas mulai gue jalan itu udah keluar aja. Itu materi stand up fest itu kalau gak salah ngomongin soal rumah tangga lah ya. Iya. Itu berarti ditulisnya udah lo siapin dari pas lo open mic di komunitas sebelum ada stand up fest, atau emang khusus buat stand up fest? Enggak, itu benar-benar 6 menit sebelum stand up. Karena gue inget tuh. Gak ada bercanda. Iya itu jauh. Jauh. Berapa lama jauhnya? Kayak 6 bulanan lah. Oh 6 bulanan. 6 bulanan. Karena kalau gak salah kita di rumah tuh lagi mau ada kan
kalian suka pada main ke rumah gue kan, Iya. kalau Kiku dan teman-teman lain nih. Itu gue inget tuh hari itu Kiku cuman sendirian datang ke rumah. Terus gue nanya gimana gitu. Terus kata Kiku dia masih ngerapiin materi Stenafest. Oh iya mau ada Stenafest gitu. Iya kan bener kan. Lo kalau gak salah di rumah dia bilang sih gitu. Di rumah lagi ngerapiin materi Stenafest. Terus pas lo bawain jadinya pecah banget. Dan yang lucunya lagi adalah yang gue rapin itu bukanlah materi yang harusnya tayang. Lah gimana sih? Jadi pada waktu stand up fest itu gue ada 2 materi jadinya. Lo bikin 2 materi buat Iya. Stenafest 10 menit kan? 10 menit. Oke. Iya, materi satunya 10 menit juga. Jadi lo punya materi 20 menit. Punya materi 20 menit. Kapan akhirnya lo memutuskan buat tidak memakai yang sudah lo persiapin? Itu udah penyakit gue. Jadi gue selalu ngerasa materi baru tuh lebih bagus daripada materi gue yang udah siap dan lama. Oke. Gitu. Sehingga Udah dari dulu itu. keputusan buat naikin materi yang baru itu di hari H atau sebelumnya? Di hari H persis. Anjir, lo ada-ada aja, Ge. Di hari H persis. Ini kan keputusan kayak, ya gue pakai materi yang lama deh. Ya di hari H persis. Setelah ngobrol sama Ernest, ada sama road manager gue juga dan teman Rizal, Ari Kriting, ngobrol sama Kiku. Jadi gue setiap kayak waktu itu pernah ada acara di Bali, 1 dekadenya HH Corp. Tahu. Itu pun gue ada satu materi yang baru nih. Jadi kayak materi lama disiap, tapi gue kepikir materi baru nih. Aduh, pengen buru-buru gue open micin gitu. Dan gara-gara gue itu dulu jarang open mic, sekali open mic itu di kerjaan, di korporat, jadi gitu mentalnya. Jadi kalau ada materi baru, sebisa mungkin materi baru gue selipin, terus gue coba. Kayak kalau gue tuh kalau talk show tuh, misalnya gue diundang kampus, terus ada pertanyaan dari Orapa segala macam, gue sambil duduk nih, ngetes materi baru. Kayak gue habis nulis ini nih, gue tes kali ya sambil duduk gitu. Jadi kayak seolah-olah bahan obrolan. Cuman yang paling sering, gue gak tahu lo ngelakuin apa enggak ya. Yang paling sering adalah kalau lagi kumpul sama temen, lagi berempat berlima, itu gue ngetes materi, tapi mereka nggak tahu. Nah itu. Iya, lo pernah gitu gak? Itu materi gue yang itu dari Merdi, dari Rama, dari apa kan kesan suami itu semuanya. Itu lagi ngobrol-ngobrol. Oh berarti ininya inspirasinya dari mereka atau lu ngetes bareng mereka? Gue ngetes. Jadi kayak ibaratnya kayak data kuantitatif gitu loh. Iya. Kayak kalau gue ngalamin, apakah lu alamin gitu. Jadi gue bener-bener cari variabel di mana makanya itu ada gue satu wordplay yang gue bilang tuh, gue berani memastikan materi kan gak bisa pastikan. Kadang-kadang gue ngalamin tapi lu enggak. Jadi kalimat yang gue keluarkan adalah kita bakal bermain di sini. Gue jamin lu pernah ngalamin atau paling enggak lu pernah dengar ada orang mengalami hal ini. Supaya orang relate. Jadi orang yang ngalamin emang bener-bener oh ya gue pernah ngalamin. Atau kalau misalnya orang yang gak ngalamin, gue gak ngalamin sih, tapi kayaknya gue pernah denger. Oh iya. Gitu. Supaya bersikap gitu ya sama premisnya. Makanya materi gue kesannya kayak relatable itu absolut banget, kayak satu Senayan tuh kok relatable gitu. Iya. Tapi itu emang seru banget. Nah itu 10 menit yang di Stenafest. Abis itu Awe ngomong ke lu, wah kalau ngeliat kayak gini sih, kayaknya mendingan lo bikin show sendiri. Iya. Terus kepikiran tuh? Gue kepikiran akhirnya. Dan gue makanya kayak tahun 2024, gue tuh ngambil keputusan kayaknya gue bakal kesampingkan dulu beberapa hal yang gak menyangkut stand up. Jadi gue fokusin di stand up. Karena emang udah suatu takdir sih, kayak gue lagi mikirin. Terus gue tahu lu lagi ngelakuin tour setiap tahunnya. Dan gue tanya-tanya kayak gimana. Lu ngomong dari faktor A, B, C. Dan lu happy juga ngelakuin itu. Aduh happy banget. Makanya kayak. Dan gue juga, gue sama Kiku kadang-kadang kami suka tuh nontonin yang kayak Cinta-Cintaku, Cinta Sebelku. Yang di YouTube? Yang di YouTube. Okay. Kayak gimana cara lu ngobrol sama orang, terus lu ketemu sama penonton. Dan gue pernah nanya kan, gimana sih kok itu lu setting gak sih? Sampai ada penonton, ada satu penonton yang favorit gue yang dia kalau lu tanya selalu, hah? Terus lu juga, hah? Oh yang di Bali. Yang di Bali gitu itu Cerita Cintaku. Gak ada yang settingan situ. Maksudnya penonton yang naik itu memang emang penonton beneran gitu maksudnya. Emang kayak gitu. Yang haha itu juga tuh. Tapi yang paling lucu kemarin tuh yang lagi rame dibahas orang juga yang kelindes beca. Ada penonton cerita pengalaman dia kelindes beca. Gue belum nonton tuh. Itu di Cerita Sebelku. Dia pas SD pernah kelindes beca satu badan. Terus dia ceritain dialog dia sama tukang becanya pas masih di atas. Terus aduh lucu banget. Maksudnya kan kalau beca itu kan dari belakang kan. Makanya. Berarti dia maksudnya kalau di depan kelindes, sorry ya kelindes gak sengaja. Kalau ini kan beca masih bisa ngerem dulu. Iya, kan dari kaki dulu. Dia juga bilang, aku udah ngerasain dari kakiku udah mulai kelindes. Terus tapi dia masih diem. Oh takut beca tersinggung. Enggak tahu, gue aneh banget.
Karena banyak yang nanya persis. Itu tuh penonton disiapin apa enggak? Itu bener-bener gue baru ketemu di panggung. Kecuali yang memang diundang ya, dalam artian kan ada GJLS main juga waktu itu kan emang undangan. Tapi kalau penonton yang naik ya itu emang real penonton naik. Nah kemarin tuh ada yang ini. Tiap kali gue nanya soal, jadi gue nanya ada ibu-ibu gak? Ada ibu-ibu. Gue nanya suaminya udah meninggal. Jadi ada beberapa kali ketemu kasus kayak gitu di show gue. Nah kemarin gue lagi makan di Campville. Ibu-ibunya ternyata makan di depan gue. Ingat gak? Ingat gak yang di Depok kalau gak salah? Usmar ya? Di Usmar. Sama suaminya? Enggak. Oh enggak, gue kira sama suaminya. Kan suaminya udah meninggal. Berarti ibu waktu itu bilang gitu. Bohong supaya lucu ya Bu. Enggak, saya baru nikah. Baru 2 hari. Ya pokoknya ketemu lagi akhirnya. Terus ibunya juga nyapa lu juga. Nyapa gitu. Nah gue sempat kayak mencoba meregister. Ini gue pernah lihat di mana gitu. Dia juga sama. Pas ngeliat gue juga ini pernah lihat di mana gitu kan. Karena ibunya waktu itu dibawa anaknya. Kalau nggak salah ya dibawa anaknya. Jadi pas ibunya lewat. Hah? Ibunya juga. Hah? Gitu kan. Terus Anissa juga di sebelah gue juga. Hah? Juga kan. Karena Anissa kan gak tahu konteks itu. Iya. Jadi ngapain dia? Iya. Kok suami gue, apalagi yang ibu-ibunya juga cantik. Yang ibu-ibu cantik itu loh. Oh iya. Anaknya gue. Iya gitu. Ibunya juga masih kelihatan masih muda banget gitu. Terus kayak, lah si suami gue kenal tante dari mana nih gitu kan. Mungkin dia pikir gitu kan. Soalnya kan emang ibu-ibu kan. Ibu-ibu gitu. Terus kayak Bang Radit gitu. Gue kayak oh iya Bu gitu. Terus gue langsung mikir-mikir, oh ini penonton gue yang ada di Usmar gitu kan. Langsung gue nanya gitu, apa kabar anak-anak gitu kan. Oh iya. Baik, sementara Anissa juga anak-anak apa ini anak-anak ini sih? Anissa kan nggak tahu ya. Nggak ada gitu. Nggak pernah gue ceritain juga. Ya udah itu ketemu gitu. Jadi memang kadang sama penonton yang ada di cerita cintaku, cerita sebelku masih suka ketemu-ketemuan. Nah cita-cita lo kayak gini atau hal-hal yang gua tonton itu hal-hal yang gua tonton di YouTube lo itu dari show lo itu yang salah satu alasan kenapa gua tuh pengen ngelakuin tour ini juga. Tour lagi spesial, sorry. Gue pengen spesial ini soalnya gua tuh orang mungkin nggak tahu ya kan kalau ngelakuin spesial gitu atau kita stand up itu kan prosesnya itu begitu pusing, tapi hasilnya itu adalah yang bisa kita ceritain ke depannya sambil dengan bangga, dengan enak gitu. Yang lu pasti cerita sama gue kan kayak pelong juga ada hal yang kocak gitu-gitu. Iya. Nah itu gue pengen ngerasain itu lagi di stand up karena waktu gue stand up buat korporat itu udah hilang. Oh, gitu. Paham sih. Karena itu kan ya itu bayaran lah ya. Iya. Dan lo hitman aja gitu. Sampai kan. Ari Kriting aja bilang kenapa materimu tuh gak ada account lagi. Itu Ari Kriting ngomong kayak gitu. Oh dia bilang gitu? Iya. Dan materi gue itu kemarin itu sebenarnya itu gak ada account. Sama sekali gak ada account. Oh iya. Tapi entah kenapa di tas panggung keluar dengan sendirinya. Gue jalan lah, gue apalah. Gue ngeluarin, gue marah-marah sambil account yang baru. Iya. Kayak gitu. Tapi berarti itu gara-gara Ari Kriting juga kah lo makanya jadi kayak oke harus mulai ada account lagi atau itu lahir dengan sendirinya di atas panggung? Lahir dengan sendiri di atas panggung. Tapi omongan Ari itu tuh udah ada sebelum itu stand up fest jadi udah jauh. Jadi kayak omongan Ari masuk ke telinga gue terus di atas panggung tiba-tiba ya tubuh gue mengobati dengan sendirinya aja gitu. Kalau Ari pernah bilang ke gue ada santetnya 2 juta mau gak bang gitu. Oh iya. Jualan santet. Iya emang ilmu hitam. Dan berhasil juga kan maksudnya sampai sekarang. Nah waktu itu gue inget nih. Gue lagi tour cerita cintaku tahun 2019. Stand up comedy gue. Special gue yang tahun 2019. Gue inget waktu itu lo bilang ke gue. Lo mau bikin stand up special juga. Nah waktu itu judulnya, ini kalau gue nggak boleh kasih tahu, lu bilangnya nanti kita potong. Waktu itu judulnya Surga Neraka. Bener. Oh iya Surga Neraka bukan Surga Duniawi. Iya Surga bener. Neraka. Itu gue ingat, soalnya gue bilang, gue pengen tur nih, ternyata seru banget ya bisa tur gitu. Terus gue bilang, Radit gue juga lagi nyiapin nih, namanya Surga Neraka. Jadi satu hari ada 2 show. Dengan 2 setlist yang berbeda. 2 setlist yang berbeda. Iya. Setlist surga dan setlist neraka. Betul. Nah itu gimana? Berarti bukan yang ini kan? Bukan. Nah apa yang terjadi dengan ide Surga Neraka ini? Jadi pada saat itu kejadian itu banyak banget. Yang pertama materi yang gue coba-coba itu ada yang YouTubein. Terus disebarluaskan. Di mana? Di YouTube. Nah maksudnya lo lagi main di mana? Kejadian kok itu bisa bocor? Kok gak salah di Bogor deh. Oke. Kok gak salah. Open mic? Enggak, lagi stand up korporat. Lagi stand up korporat, lagi stand up job. Okay. Lagi stand up job, disebarin. Dan
kami berkali-kali nge-reach in kepada pengguna YouTube-nya, tapi pengguna YouTube-nya tetap aja nggak digubris sama dia, tetap ibarin aja kayak gitu. Terus sampai akhirnya ya udah deh, udah kesebar juga kan beberapa materi surga dan neraka. Dan yang kedua adalah dulu itu adalah masa dimana kalau misalkan komika pengen spesial, terus dia dengar oh tapi ada komika ini juga mau spesial loh, oh yaudah deh dia duluan deh. Kayak gitu. Soalnya jangan sampai tanggal itu tuh bentrok nih gitu. Nah kan close kan enggak, udah bebas lah kayak gitu. Bikin mah bikin aja. Dan yang ketiga dulu itu misalkan gue pas lagi mau nulis ada film gitu. Jadi lambat laun tuh ya udah materinya menjadi kadaluarsa, materinya menjadi tersebar luaskan juga. Ya udah, dan gue jadi fokus ke film. Nah itu yang surga neraka itu berarti apakah materinya udah jadi? Udah jadi. Yang kesebar tentu bukan semua dong. Semua. Hah? Yang benar Ge? Benar kan? Jadi semua tapi Astaga. bits and pieces gitu loh Dit. Jadi gue nyoba misalkan oke deh, gue nyoba 10 menit materi gue yang ini bisa gak ya? Kan dulu kan kalau nge-hire gue kan 20-30 menit. Jadi bisa setengah materi baru, setengah enggak gitu. Ya udah itu kesebar. Terus pas gue stand up di mana-mana itu kesebar lagi kayak gitu. Tapi menurut gue gila sih kalau lo emang bisa bikin show 1 hari 2 setlist beda, itu gila sih. Iya. Itu kayak siapa yang punya podcast Flagrant itu, Andrew Schools. Dia tiga tempat 3 setlist beda dalam semalam. Oh iya. Di YouTube ada tuh. Yang di rumah Panji kan. Ya, Panji juga nontonin tuh. Nah, sekarang gue mau bahas yang ini. Lo mau bikin nama spesialnya GOAT. GOAT ya kan? Kenapa GOAT? GOAT tuh apa? Singkatan greatest of all time atau apa? Enggak, karena gue fans lo Dit. Anjir. Kambing Kambing, jantan. Iya. Berarti apa tuh? Jantan tuh apa sih? Gue sampai lupa lagi. Male goat. Iya. goat. Dan gue male ya. Oh, gitu. lu male-nya. Gak percaya? Gitu. Enggak, alasannya karena gini. Gue kan pengen bersenang-senang di atas panggung. Menggunakan tempo gue yang sesungguhnya. Tempo gue yang cepat dengan artikulasi yang bagus. Gitu. Karena mau gak mau, kalau lu pengen lihat gue itu aktif di atas panggung, lu harus ngasih gue tuh kesempatan buat bisa bicara dengan cepat. Gitu. Karena gak mungkin kalau gue lama, tapi gue gak mungkin dong gue lama. Iya. Gak mungkin. Gak matching. Iya, gak unyu. Iya. Lalu? Jadi gue tuh pengen bilang G on all tempo itu adalah tentang gue stand up menggunakan semua tempo yang gue milikin, bukan hanya satu. Karena selama ini sudah mungkin 5 atau 6 tahun itu gue stand up di corporate itu gue selalu menggunakan tempo yang itu aja, yang pelan, yang ini gitu. Sebenarnya sesimpel gue emang pengen bersenang-senang sama apa penonton gue sih, yang ini ironisnya ya Dit. Ini bedanya gue malu nih. Lu kan pernah bilang kalau lu itu pengen materi lu itu buat para remaja umur 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun. Pada saat itu. Karena lu nyaman ngomongin jomblo, ngomongin apa gitu. Tapi lambat laun lu melakukan spesial ini, lakuin tour yang kayak gini-gini, cerita cintaku, itu materi lu kan lebih dewasa kan materi lu. Iya, sesuai keresahan gue. Sesuai keresahan lu. Bahkan dulu kan kita ada cerita lucu kan kalau misalkan wah Radit mah kalau stand up pasti kan remaja semua yang nonton, gak ada ibu-ibu. Iya. Gitu. Nah tapi tadi dari cerita lu malah ada ibu yang nonton. Itu demografi gue yang baru, ibu-ibu yang suaminya udah meninggal. Oh iya. Harus yang suaminya udah meninggal ya gitu. Spesifik. Bener. Jadi ya kalau misalkan para suami tontonlah ini ya. Kalau misalkan istri Anda bilang kita tonton Radit tuh aku masih ada loh gitu. Didoain anjir. Terus. Sedangkan gue itu kebalikannya, gue tumbuh. Gue yang dulunya itu materi gue what if lah, jumpalitan. Gue jadi observatory dan lebih tone down, lebih dewasa gitu. Nah entah kenapa kok sekarang malah penonton tuh ngeliat gue tuh, mereka pengen gue untuk jangan tumbuh. Enggak, lu balik lagi dong ke yang awal. Oh makanya kayak komentar gue tadi ya, itu kayak ngeliat lo yang dulu ya. Iya banyak banget yang kayak gitu. Kayak kangen banget lihat lu yang having fun di atas panggung kayak gitu. Bahkan kalau misalkan gue mau boleh bilang, materi pertama gue stand up itu yang berada di YouTube itu yang gue paling suka itu bukanlah materi final, bukanlah materi Om Indro yang bioskop, atau bahkan bukan materi yang kemarin stand up fest, bukan, tapi materi gue waktu di Saung Angklung Ujo, di mana gue belum tahu materi, gue belum tahu teknik, tapi emang gue di atas panggung tuh dengan grogi dan having fun aja. Nah itu yang gue pengen ciptain lagi gitu. Karena dulu ya sebelum kan kita grup founder nih ada WA dulu, BBM kan, grup BBM. Terus sempat ada yang bilang ini jauh banget nih berapa belas tahun yang lalu.
Lu tahu gak sih di Bandung nih ada satu anak namanya G Pamungkas. Kemarin open mic lucu banget. Jadi udah diomongin. Bahkan kita gak ada yang tahu bentukan muka lo, ngerti gak? Iya. Tapi udah pada diomongin. Dia open mic lucu banget, bla bla segala macam. Gua ke Bandung terus gua ketemu lu. Iya, pas lagi di restoran apa? Iklan apa ya? Lo itu ada iklan Crackers kan. Di restoran Bobber itu. Ya di Bobber di lantai 2-nya. Terus lo kenalin diri sebagai G. Terus gua kan bilang, "Oh, ini G." Oh, ini G. Iya kan? Iya banget Iya, gitu. ini G yang diomongin itu gitu. Tuh gue starstruck banget tuh. Karena gue pengen ngelihat lu di Unpar tapi gak dapet. Oh, karena teman lu cerita kemarin Radit kesini ngemsi lucu. Terus gue bilang, hah? Kemarin banget bukannya hari ini? Enggak, gue salah hari gitu. Yang ngemsi lucu karena dia gak tahu itu stand up kan? Gak tahu. Iya, disebutnya itu sama dia. Sama teman lo, waktu itu lo cerita ke gue. Oke, berarti lo pengen balik ke feel waktu pertama kali stand up. Oh. Kayak udahlah bersenang-senang aja. Gue juga nyiapin materi. Kan ini perbedaannya gue yang dulu sama gue yang sekarang. Gue yang dulu itu kan materi gue kan blue banget tuh. Iya, ada yang blue kan, sih. Jorok apa. Nah perhatiin gak? Kemarin gue materi tuh clean. Betul. Nah karena itu yang terbiasa materi gue dari korporat kan. Oke. Materi-materi yang clean, materi yang gak menyinggung gitu. Nah di GOAT ini pun gue mungkin udah dewasa juga. Jadi pas gue nulis, oh ini materi clean semua ya. Gitu. Jadi emang benar-benar gak ada materi yang menyinggung, gak ada materi yang ofensif. Ini dong metode nulis lo gimana sekarang? Gimana cara lo ngembangin dari ide premis sampai beat? Nah gue tuh kadang-kadang tuh gini, gue tuh kepikiran punchline dulu nih. Kalau dulu itu gue biasanya dari keresahan. Nah kalau sekarang tuh ada beberapa materi yang gue kepikiran lucunya dulu, terus gue tarik sampai gue bikin teoremanya. Oh, gitu. Wow. Jadi selalu ada teorinya gitu. Ada yang bisa lo share nggak? Yang nggak di materi lo misalnya? Oh ada. Misalkan gini, ini gue keluar dari ini dulu ya. Gue ambil satu materi misalkan nih. Awalnya itu gue kepikiran punchline itu adalah orang tuh kalau kentut tuh suka apa ya? Gini. Gitu. Ini orang kentut gitu. Oh, kenapa orang kalau kentut? Kenapa kalau ada orang kentut? Kalau nyembuh kentut begini. Nah, matanya. Okay. Matanya. Nyurang kayak atau? Lu nyari kan? Oh, nyari. Nah setelah itu gue tarik hingga gue muncul teorema bahwa lu sadar gak kalau tingkat baunya kentut itu berbanding lurus dengan berapa jumlah berapa jumlah panca indera yang terlibat. Oke. Gitu. Kalau misalkan kentutnya itu biasa cuma satu doang yaitu hidung. Gitu udah. Jadi ada orang kentut nih. Dia kan oh yaudah dalam hati bilang ada yang kentut. Satu nih. Nah kalau kentutnya sedikit ke atas itu 2 panca inderanya. Apa tuh? Bener kan? Apa tuh? 2 yaitu hidung dan mata. Jadi ada orang sebelah kentut. Iya. Dalam hati, wah ini siapa yang kentut nih? Iya. Matanya nyari. Matanya nyari yang gak nyari. Paham gak? Iya. Matanya nyari. Matanya nyari. Yang gak nyari nih. Iya. Karena pasti yang gak kentut bingung siapa yang kentut nih. Yang udah kentut tahu dia gini. Udah kayak ke bawah. Betul. Nah yang ketiga itu kalau yang lebih kentut lebih bau baru lidah. Jadi udah hidung, mata, dan mulai di mulut ngomong. Wah, siapa nih? Gitu. Tapi nah itu observasi yang kayak gitu. Tapi gue tarik teoremanya. Paham. Jadi lo dapat anehnya dulu ya? Dapat anehnya dulu. Lo nyari weirdnya dulu. Kenapa sih gini gitu kan? Iya. Baru lo bikin payungnya. Iya kan. Baru lo bikin teorinya. Ini menarik juga ya. Berarti kebalik sama kebanyakan orang ya. Kalau orang kan keresahannya dulu. Ini gue resah banget nih soal ini. Bagian mana yang gue resahin yang bisa gue belokin gitu ya. Iya. Kalau lo malah dari sesuatu yang weird dulu. Dari sesuatu yang remeh-temeh dulu. Tapi gue bikin seakan-akan teorinya itu grande. Iya. Tapi gue pernah di lift. Ada yang kentut. Terus waktu itu isinya 5 orang apa? 5 orang. Bener sih semua kepake. Hidung. Iya. Mata nyari, lidah juga kepake. Tapi gue nggak tahu kenapa hari itu gue gini. Sampai kerasa. Kenapa ya? Kenapa ya? Gitu, iya. Lo pernah nggak kayak gitu? Iya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Kenapa ya? Gak tahu. Bahkan kalau misalkan materi itu yang gue tambahin lagi adalah, nah gue baru aja menemukan itu kan 3 level. Yang selama ini kita alami 3 level. Nah gue baru aja mengalami level keempat. Apa tuh? Yaitu ketika semua panca indera lo itu shutdown. Oh, gitu. Mati. Nah jadi ceritanya gue lagi naik
Di dalam scanner itu yang naik lift itu adalah gua. Gua yang kentut. Pas gua kentut kan kita bisa merasakan kan kayak hangat-hangatnya itu menentukan baunya segimana gitu kan. Kayak di lubang pantat kita kan kayak wah, hangat lagi nih. Kayak berarti bau banget. Bau bener, gitu. Bener. Nah, kalau gue mendidih pada saat itu. Oke, Jadi, panas banget tuh ya. Pas ketika kentut itu keluar gue udah tahu nih ini bakal level 3 nih. Iya, baunya. Ini bakal level 3. Nah, gue tuh harus cari tahu alasan kentut nih. Kayak misalkan kalau ada orang, ada yang bawa kentut ya? Iya, ada yang bawa kentut. Siapa ya? Kayak kemarin misalkan Ubi, nggak bisa nih. Oke. Gitu. Gue ngeliat bawah aja, nggak bisa ngeliat bawah karena orang pasti pada nyari kan matanya kan. Jadi gue harus nyari gini juga. Ini siapa ya? Gitu. Tapi pas kentut itu terjadi, diam satu lift. Terus pas gue lihat, jadi satu lift itu semuanya begini. Jadi shutdown. mata ditutup, hidung ditutup, mulut pun ditutup. Semuanya kayak gitu, kecuali gue kayak gitu karena gue kentut. Itu emang saudara-saudara, kentut itu nggak pernah durhaka. Kentut akan menyerang siapapun kecuali Anda. Betul. Gitu. Tapi kadang lo harus bisa ngontrol kentutnya kan. Maksudnya lo kentut di publik. Yang paling sering tuh kalau lagi ngantri ATM biasanya. Lo kayak pengen kentut banget. Tapi lagi ngantri ATM. Jadi lo harus kontrol kan. Harus. Ya kan kayak dikit-dikit kali ya gitu. Dicicil gitu. Iya kan? Iya. Lo pernah kayak gitu juga tuh? Pernah. Misalkan kayak sambil ya kan? Ini disamakan dengan suara lain. Iya. Betul. Dan harus tepat. Jangan sampai lu tekniknya sama tapi timingnya beda gitu. Iya. Nah gitu. Jangan. Kalau gue pernah ini Pak. Ini lu ingetin gue sih. Gue waktu di Bandung tuh gak enak lagi makan di warteg. Jadi bukan warteg kayak warung. Meja panjang. Kan meja panjang duduk-duduk. Terus sebelahnya meja lagi duduk-duduk gitu kan. Oke. Gue makan sendiri. Waktu itu habis latihan tarung derajat gue makan sendiri. Terus kayak aduh pengen kentut. Orang lagi banyak. Lagi kayak oh ya suara dia terus makan. Pas gue kentut kerasa tuh hangat bau lagi. Oh ya udah gue kipas-kipas aja gini kan sambil makan kipas-kipas. Terus yang chaos belakang tuduh-tuduhan. Anjing lu kentut ya gitu. Kagak lu anjing lu. Di belakang tuh lagi rame. Mereka tuh tuduh-tuduhan. Ini siapa yang kentut nih? Karena anginnya ke bawah ke belakang. Anginnya ke belakang karena gue gini-gini. Gue pernah nih malu banget di Campfil nih. Lagi ngantri di ATM. Pakai headphone. Aduh. Sumpah Lu gimana? Gue pikir kecil. Kan pakai headphone kan semua jadi kecil kan. Jadi gue ngerasa udah aman. Jadi gue kentutnya gitu kan. Ke depan gue nengok anjir salah gue. Sumpah salah banget. Gue sampai sekarang kayak gitu sih pakai headphone lagi main game sebelah editor. Berat. Editor gue nengok. Sorry kirain kecil gak pakai headphone. Sorry. Iya benar. Oh jadi lo dapat materinya tuh dari yang kayak gitu-gitu ya. Berarti keresahan lo itu nggak melulu soal hal-hal yang dalam ya, tapi lebih ke pengamatan lo atas hal-hal aneh gitu ya. Iya. Situ ya. Kalaupun ada hal yang dalam, mungkin nggak tahu ya. Kadang-kadang hal yang remeh tapi malah gue bawa dalam, gitu. Kayak materi kentut tuh bisa simpel kayak materi yang nggak perlu ada teori-teorinya, tapi gue tuh selalu memulai dengan teori, selalu aja memulai dengan, lu tahu nggak sih bedanya ini, lu sadar nggak kayak gitu. Gue kan kemarin nonton ada interviewnya Sebastian Maniscalco, jadi dia stand up comedian dari Amerika gitu. Dia serial tourer, jadi artinya dia abis kelar tour dia langsung tour lagi. Tahun ini dia nggak ada tour. So ditanya kan sama si Andrew Schulz, lu kenapa nggak ada tour tahun ini? Dia bilang, ya karena gue mau hidup. Karena untuk nyari materi stand up lu harus hidup. You have to live, dia bilang. Kalau lu nggak hidup, lu tidak mengalami kehidupan, lu nggak akan punya materi. Karena ujung-ujungnya lu ngomongin tour, ngomongin pesawat, kan itu yang dia lihat tiap hari hotel. Oh iya. Gue sendiri pun juga nerapin itu sekarang. Jadi gue seneng masuk ke dalam kondisi-kondisi yang gue ngalamin hidup gitu. Kayak main ke pestanya anak, atau nemenin temennya anak main ke rumah. Ada temennya Alia kan bule tuh, temennya main ke rumah, terus nemenin mereka. Jadi gue semakin gue masuk ke kehidupan gue sendiri, materi itu makin banyak gitu. Iya. Nah, tapi kalau gue ngelihat lu kan sebenarnya kayak tadi lu bilang kan, lu lebih banyak di rumah, main game, sampai lo dibilangnya robot kota ya di GTA ya. Di GTA. Iya kan, gitu. Iya. Karena lo online mulu kan. Nah, gimana caranya lu mencari materi kayak tadi kan kalau kentut itu
Apa itu lo mikir sendiri atau lo emang punya porsi di mana lo hidupnya? Dalam artian ya lo main gamenya malam, tapi lo menjalani kehidupan lo untuk dapetin materi itu di siang atau gimana tuh? Nah kalau gue tuh, gue udah pernah ditanya hal ini, gue bahas. Jadi kadang-kadang tuh materi, ada orang yang menemukan materi itu harus secluded area gitu. Jadi kayak oke, gue bakal di villa di pantai, biarin gue nulis sendiri. Tapi ada juga orang yang membutuhkan hidup itu dengan cara ngobrol sama orang lain apa. Nah gue tuh kayaknya ada di sweet spot di tengah-tengah. Jadi kalau misalkan gue ngobrol sama orang terus gue nggak dapet, berarti gue harus diem. Oh. Kalau gue tuh di situ. Nah, kalau game itu tuh adalah tempat yang salah satu di area abu-abunya itu gue sendiri. Tapi dengan Discord, dengan ngobrol sama orang kayak gimana, kayak gitu. Apalagi itu nanti dapat aja gitu. Dapat aja. Kayak yang di Discord kemarin, yang di game itu yang gue dapat itu kemarin ada satu tentang tanggung jawab ada. Gitu. Oh, yang tadi lu sempat singgung di luar. Yang sempat gue singgung yang gue. Nah itu dia, itu materi masih belum jadi sama sekali, tapi gue kayak pengen bawain deh. Gitu. Nah itu. Kayaknya ini bisa jadi sesuatu. Kayak bisa jadi sesuatu nih kayak gitu. Kalau katanya Louis C.K. tuh kalau dia dapat sesuatu, kayak lo dapat sesuatu, ini kayaknya bisa jadi nih. Tapi sama dia kalau mentok dinulis, dia dibawain ke panggung, dipaksain. Nah, nanti penonton akan ngerasa nggak lucu kan? Nah, di sana dia struggling tuh nyari lucunya. Di flooring aja dulu yang penting gitu. Lu nulis sampai rapi sejam baru lo latihan atau dicicil kayak teman-teman lain kan banyak tuh kayak Hifzi gitu, nyicil open mic juga. Gua nulis sampai rapi. Sampai 1 jam. Sampai 1 jam dulu. Tahunya 1 jam dari? Kalau dari lu itu kan bilang dari satu kertas itu. Oh iya, satu halaman 1 menit ya. Nah kalau gua itu palingan, tapi beda gini, gua habis ngelakuin itu gua badanin dulu. Oke. Gua badanin. Jadi misalkan gini, per set itu gua bakal hitung, oke satu set ini misalkan 10 menit, satu set ini 10 menit, udah dari situ gua jumlahin, terus gue jumlahin hingga misalkan waktunya itu udah 50 menit atau 55 menit. Enggak 1 jam, tapi 55. Soalnya takutnya kalau misalkan 1 jam, jadi over. Jadi berkembang, jadi over. Kayak waktu gue 3GP Tour, itu tuh harusnya materinya 1 jam. Itu bener-bener 1 jam, pas gue tes tanpa tawa itu 1 jam. Ternyata 2,5 jam jadinya. Karena di atas panggung gue gak tahu, ketika gue bersenang-senang gue jumpalitan nambah lagi apa. Tapi jauh banget Ge, 1 jam jadi 2,5 ya? Iya. Itu tour yang terakhir lo 3GP ya? Yang 14 kota, terakhir di Bandung. Iya. Berarti itu berapa tahun setelahnya lo GOAT ini, GOAT ini? 11 tahun. Wah gila. Terus lo udah excited belum? Udah ngerasa apa? Iya dari kemarin ngerasa deg-degannya. Ngerasa mikir oke ini materi closing gue yang mana ya gitu. Karena tanggal gue yang mana ya? Apa 20 Mei? 20 Juli. 20 Juli? 20 Juli show. 20 Juli itu udah show. Tapi tiketnya tadi 20 Mei. Tiketnya tanggal 25 Mei. Oh, 25 Mei tiket dijual di mana? Bisa dicek itu nanti di Instagramnya HH Corp. Oke, di HHH. Di G Pamungkas juga bisa. Di G lo bisa. Berarti 25 Mei. Tanggal sudah ada, gedung udah ada. Opener pun juga udah ada. Opener udah ada. Tapi belum boleh dikasih tahu. Oke, ini soalnya gue deg-degan banget kalau teman-teman tuh banyak yang kayak gini kan. Kayak Awe. Udah DP gedung udah apa, tapi materi kan masih sambil ditulis kan. Iya. Gue tuh nggak ngerti kok pada berani, pada bisa gitu. Kalau gue pasti deg-degan banget sih. Kalau gue mungkin sekarang gini, ini gue sekarang udah kebayang nih materi gue kayak apa. Tapi emang penulisannya itu tuh belum 100%. Nanti pas ini kan masih April nih. Nah pas udah masuk Mei itu baru tuh gue gojlok. Baru full penulisan, full apa dan full gue open mic. Oh, berarti lo akan open mic? Open mic. Ke komunitas kah atau? Antara komunitas atau comika. Atau mungkin gue kayak mau kerjasama cari satu kampus gitu buat latihan. Oke, gue bikin beberapa kali itu ya. Oh lu kayak gitu ya? Iya. Kan gue tahu ya. Iya, mau gitu. Kayak gitu ya. Wah seru banget. Kira-kira udah berapa persen semua persiapannya? Persiapan materi doang nih? Materi mungkin 60. Materi 60%? 60%. Begitu 100% lo akan open mic? Begitu jalan ke 100% ya gue open micin. Kadang-kadang dari materi 60% itu muncul 70, muncul 80, muncul 90 kayak gitu. Kayak ada satu materi aja yang awalnya itu materi tentang ada keresahan gue terhadap salah satu institusi negara nih ada. Terus tiba-tiba jadi berkembang lagi. Terus sekarang jadi materi yang materi keresahan institusi yang ditutup dengan materi psikologi. Oh, dan itu semua ketemu di panggung atau dinulis?
Ketemu ditulis. Oke. Ketemu bener-bener ditulis kayak gitu. Next ada tournya nggak? Nggak, belum tahu sih. Kayaknya gue special dulu aja. Terus kita lihat aja kalau ke depannya misalkan ada beberapa komunitas minta kayak kalau tour bilang dong, kami mau apa nih kerjasamanya nih, apakah beli putus. Jadi belum tahu sih kalau tournya ke depannya atau enggak atau apa enggak, belum tahu sih. Kita lihat aja di special. Soalnya gue bakal perform dengan energi gue kayak di Stand Up Fest 2 kali. Itu Gitu. aduh gila sih. Gue inget banget abis lo show tuh. Berapa hari kemudian kita ketemu, suara lo abis kan? Abis. Lo ada aja Lo mau main 2 kali sehari. Karena gini, ini yang orang nggak tahu. Gue sebelum Stand Up Fest itu gue lagi sakit radang juga. Emang sakit. Nah pas baru sembuh dikit langsung gue gas lagi. Karena gue pernah loh di tengah-tengah tour ini pita suara gue bermasalah. Sampai gue ke dokter THT waktu itu. Dan di tengah pita suara gue udah ada nodulnya. Udah ada dagingnya gitu, ada benjolannya. Makanya agak serak sampai sekarang. Oh ini selalu serak, bukannya selalu biasa-biasa aja? Enggak, siapa bilang? Langsung ya, langsung dipancing dikit langsung gitu. Good luck buat semuanya, good luck buat special show-nya juga. Tiket mulai dijual tanggal 25 Mei 2024. Kalau ada yang mau beli nanti bisa cek di IG-nya G Pamungkas di HHH Corp juga. Show-nya sendiri tanggal 20 Juli. 20 Juli. Venue-nya di Balai Sarbini. Ih, keren banget itu venue. Itu terlalu keren. Ngelingkar stage-nya enggak? Enggak ngelingkar. Berarti yang di pojok sana gitu ya? Gue pengen menikmati aja. Itu keren 2.500 ya kalau nggak salah. Itu berapa? 1.200 ya? 1.200. Tapi lo 2 show kan? Belum tahu nih. Oke. Rencananya gue sih pengennya 2. 2 lah. Gitu, gue pengennya 2. Tapi beberapa dari manajemen kan juga memiliki kekhawatiran sama. Bisa nggak lu show selama sejam dengan energi kayak gitu, dengan tempo segitu dan 2 kali gitu. Karena sekali aja, waktu itu aja kita lihat lu 10 menit sekali aja udah kayak gitu. Elunya capek maksudnya ngeliatnya? Gitu, iya kayak Dipa beberapa manajer gue bilang gitu, lu yakin gak lu 1 jam? Kita ngeliat lu 10 menit aja lu udah capek gitu. Nah tapi udah gue buktiin kayak kemarin-kemarin itu gue show di Bali, di mana itu gue show 20 menit, di Depok juga 20 menit. Dengan intensitas yang sama, suara gue aman. Emang latihan vocalizing sama, gak tau gue dikasih sama apa gitu, obat-obatan dari Ari, obat dari timur gitu kata Dari dia. Ari? Dari Ari, ini manjur nih, lu coba makan. Bentar, lu, buat suara ya? Gue kira buat ini, buat hati orang, yang ini, kalau buat suara yang ini, gitu. Ari Kriting bilang gitu. Iya. Ari Kriting nih memang luar biasa ya. Asal jangan obat dari Mamat deh. Jangan. Itu udah, berarti lu tahu ya Mamat juga jualan narkoba? Udah tahu ya? Jangan. Oh iya, gue kira senjata doang. Oke, good luck ya. Thank you semuanya udah nonton. Dadah.